Shalom bagi kita semuanya. Pada saat kesempatan ini saya mau membagikan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya rindu kita sama-sama berdoa sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu mendengar hadirat-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Haleluya. Temanya pada saat ini yaitu tentang Roh Kudus, teman-teman. Kutipan bacanya dari Yohanes 16 ayat 13-15, sama-sama kita buka. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Dia sudah berangkat ke surga. Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Oleh sebab itu, Dia mengutus Roh Kudus untuk menemani kita di setiap hari-hari kita. Pernahkah teman-teman berpikir teman-teman sendiri, sepi? Pernahkah teman-teman berpikir itu? Tapi jangan pernah berpikir seperti itu, teman-teman. Karena kita punya yang namanya Roh Kudus. Jadi saya mau cerita dulu. Ini saya dapat sewaktu ibadah doa 10 malam pertama pada tanggal 22 Mei 2020. Ini catatannya. Nanti bisa saya bagikan juga sama teman-teman. Yang khotbah Pendeta Komando Ginting. Roh Kudus itu adalah kebenaran yang memimpin kita kepada kebenaran. Dia benar dan memimpin kita kebenaran. Kemudian Roh Kudus itu Dia pada hari Pantekosta. Disitulah Dia pertama kali hadirnya. Dan pada saat hari Pantekosta itu, orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus disangka orang mabuk oleh anggur. Karena setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dia mengucapkan bahasa-bahasa yang lain. Tidak ada satupun yang bisa mengerti kecuali Roh dan Tuhan sendiri. Firman Tuhan katakan kalau kita berbahasa roh, itu kita berbicara kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengerti. Seperti itu, teman-teman. Dan pada waktu orang berbahasa roh pada hari Pantekosta, itu disangka orang mabuk, teman-teman, mabuk oleh anggur. Kemudian selanjutnya, tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu salah satunya dengan adanya nubuatan. Nubuat itu kejadian yang belum terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Adapun tujuan dari nubuat itu yaitu menghibur dan menguatkan setiap kita yang lemah. Kemudian nubuat itu selanjutnya, teman-teman, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, ciri-ciri Roh Kudus itu dia punya perasaan. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Roh Kudus berduka. Contohnya, misalnya kita melakukan hal-hal dosa, pencemaran, pikiran negatif dan lain sebagainya. Apapun dosa kita, itu Roh Kudus berduka, teman-teman. Dan tujuan Roh Kudus itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana sakitnya hidup
sendiri. Tidak ada yang memedulikan teman-teman. Pasti sedih kan? Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia, teman-teman. Mengutus Roh Kudusnya, agar kita jangan menjadi anak yang yatim piatu. Seperti pernyataan tadi, kalau kita tidak punya siapa-siapa teman kita, kita pasti sedih. Tapi kita punya Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita setiap musim hidup kita. Gitu deh teman. Kemudian aku juga mau membagikan dimana pada malam kedua aku akan bagikan juga. Gereja disempurnakan 5 jawaban dan 9 karunia. Yang pertama itu ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia mujizat, karunia membedakan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Di sini saya mencatat karunia hikmat itu dalam Daniel 1 ayat 17 sampai 20, teman-teman. Mari kita sama-sama buka. Daniel 1 ayat 17 sampai 20. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka berkejarlah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Apa yang terjadi kalau Roh Kudus sudah bekerja pada seseorang? Silahkan teman-teman jawab. Apa yang terjadi kalau Roh Kudus sudah memakai teman-teman? Sudah bekerja pada teman-teman? Di sini dikatakan bahwa Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel 10 kali lebih berhikmat daripada orang-orang yang ada di masa itu. Begitu teman-teman, kalau Roh Kudus yang memakai 10 kali lebih berhikmat. Bagaimana mereka? Mereka tidak menajiskan diri mereka dengan makanan-makanan. Pada waktu itu teman-teman, kalau pendeta kami mengatakan bahwa di masa istana Babel ini, di masa Raja Nebukadnezar, setiap makanan-makanan itu dipersembahkan lebih dahulu kepada berhala. Yang tidak dipersembahkan kepada berhala tidak boleh dimakan. Tapi Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia tidak menajiskan dirinya dengan makanan. Satu hal kita tarik di sini teman-teman. Kalau kita mau hidup, Roh Kudus ada dalam hati kita. Jangan pernah najiskan dirimu dengan hal-hal duniawi. Dosa-dosamu, apakah itu kedagingan, apakah itu pornografi, apakah itu dosa mata, apakah itu kedagingan, roh malas, keegoisan, kesombongan, kau harus lepaskan semua itu. Kalau memang kita ingin menjauhkan diri daripada hal itu, dan kalau memang kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dalam Roh Kudus tidak hidup dalam kenajisan. Saya mencatat seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa hidup bersih dan hidup kotor? Tidak mungkin teman-teman. Kita tidak mungkin menghidupi keduanya. Kalau hidup bersih saja. Kalau hidup kotor. Setengah-setengah Tuhan akan muntahkan.
Tahukah teman-teman, seberapa pentingkah hikmat bagi setiap kita manusia? Sebelum itu aku mau menjelaskan satu kisah. Seorang raja yang bernama Raja Salomo. Dia diperhadapkan pada dua orang ibu yang mengadu bahwa salah satu dari ibu ini telah kehilangan bayinya. Teman-teman mungkin sudah tahu ceritanya. Saya akan menceritakannya sekali lagi. Seorang ibu yang satu, seorang ibu kandung yang bayinya masih hidup sebetulnya sewaktu dia tidur malam-malam. Dan ada seorang ibu yang pada waktu malam bayinya sewaktu dia tidur dia tertindihnya, teman-teman. Sehingga bayi yang satu tadi harus meninggal. Sehingga pada waktu malam itu sang ibu yang anaknya meninggal itu mencuri bayi dari ibu yang anaknya tidak meninggal. Dan keesokan paginya sang ibu kandung yang anaknya tidak meninggal mencari anaknya. Dan singkat cerita mereka mengadukan kepada Raja Salomo, teman-teman. Raja Salomo pun mengambil pedang dan menanyakan kepada kedua ibu ini, siapakah ibu kandung daripada anak ini? Keduanya pun menjawab, saya. Dan akhirnya Raja Salomo berkata, baiklah kalau begitu, aku akan membagi dua anak ini, setengah untukmu dan setengah untukmu. Ibu yang anaknya sudah meninggal lebih dahulu berkata, bagi dua saja Raja, biar kami mendapat tersetengah-setengah. Tetapi ibu yang memiliki anak yang kandung berkata, berikan samanya anak ini Raja. Lebih baik anak ini hidup daripada mati. Dan pada saat itulah hikmat Raja Salomo teruji dan Tuhan bekerja atas Raja Salomo. Akhirnya Raja Salomo pun memberikan anak bayi ini kepada seorang ibu yang kandung tadi, ibunya kandung. Dan dia berkata, engkaulah pemilik anak ini. Kita bisa melihat bagaimana hikmat Salomo, teman-teman. Juga dengan Daniel, dia diangkat menjadi, firman Tuhan katakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja-raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Daniel 1 ayat 20 berkata, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih cerdas daripada orang-orang yang ada di zamannya. Ahli-ahli jambi sekalipun, orang-orang dunia lebih cerdas jauh. Mari, apalagi yang kita tunggu, teman-teman? Mintalah roh itu. Kiranya roh karunia hikmat itu bisa bekerja di setiap hati kita. Karunia hikmat ini, ada satu orang yang bernama Jongsun. Dia seorang cum laude dari salah satu universitas. Dia memiliki hikmat yang dari Tuhan. Juga setiap pemimpin membutuhkan hal ini. Seperti saya katakan tadi, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Raja Salomo itu sangat membutuhkan hikmat. Firman Tuhan katakan, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tahukah teman-teman, hikmat itu lebih dari segalanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai Roh Kudus, teman-teman. Beberapa karunia ini saya dapat dari malam pertama dan malam kedua dari ibadah doa 10 malam. Kiranya mari kita minta Roh Kudus terus datang di hadapan kita. Kiranya Roh Kudus terlalu menuntun teman-teman dan saya, karena kita benar-benar tidak mampu hidup tanpa Roh Kudus. Pada siapakah kita takut, teman-teman?
Apa yang kita takuti dalam dunia ini? Pendidikankah, masa depankah, teman hidupkah, makanan dan minumkah, orang tua, apapun itu, serahkan sama Tuhan. Sebab dunia tidak bisa memberi jaminan kebahagiaan, hanya Yesus saja. Christ is enough for us. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami bagikan Tuhan. Hamba-Mu hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka yang mendengar Tuhan terberkati. Hendaklah yang memiliki telinga mendengar dan yang mendengar dan melakukannya Tuhan. Dalam berkata akan kuberkati. Inilah doa anakmu. Berdoa haleluya.